Pak Jokowi kan memang selalu isyarat-isyaratnya suka kita harus nebak-nebak lah gitu ya. Menurut kami ya Pak Jokowi capresnya adalah Ganjar. Gitu ya. Gitu. Nah, kalau misalnya Pak Jokowi bilang nggak saya ke Prabowo ya udah nggak apa-apa Pak Prabowo, terima kasih. Tapi kita akan tetap dukung. Karena sudah memutuskan. Dan kita nggak mungkin menjilat lidah kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang Mas Rambun Cahyo. Nggak pakai H ya, Cahyo. Cahyo. Ketua Umum Sekretariat Nasional Jokowi. Seknas Jokowi. Nggak pakai pendukung ya? Sekretariat Nasional Jokowi. Jadi tidak pakai pendukung Jokowi. Ya. Jadi bukan Jokowi secara individual nih nampaknya yang dukung, tapi by sistemnya juga semuanya ya. Luar biasa Mas. Selamat datang Mas. Senang sekali Mas Rambun dalam kesibukannya ya. Masih sempat hadir ke tempat kami Unpacking Indonesia untuk memberikan pencerahan. Nah, mudah-mudahan bisa. Ya, kalau saya udah lihat video-videonya di YouTube, di medsos kan banyak pencerahan yang sudah diberikan. Jadi semakin banyak kan semakin bagus Mas. Bagaimana nih Mas situasi kalau kita lihat situasi sekarang ini soal pencapresan ya. Ini kan ada 3 yaitu Pak Mas Ganjar, Mas Prabowo, kemudian Mas Anies Baswedan itu. Nah, apakah Seknas ini sudah mantap ini mendukung Ganjar? Terima kasih sebelumnya Mas, saya diundang untuk di dalam podcast ini. Yeah. Kita sih sebenarnya memang kalau dari sisi kedekatan lah ya. Yeah. Dan karena beberapa teman-teman juga sebenarnya sudah punya relationship secara pribadi juga dengan beliau. Beberapa kali kita juga sering bertukar pikiran dengan beliau. Jadi kalau posisi kita ini kan pada awalnya adalah Seknas itu memang diminta oleh Jokowi lah waktu dalam rakernas kita di kongres kita untuk tunggu beliau ya. Yeah. Tapi memang pada waktu di Batu Tulis kemarin gitu ya, kemarin kita melihat kehadiran Pak Jokowi ini paling nggak kita menginterpretasikan ini dukungan kepada meskipun beliau hadir sebagai presiden gitu ya. Tapi nggak ada yang lain-lain yang dihadirkan meskipun Pak Prabowo misalnya itu menghadirkan beliau untuk merestui pencapresan, dan proses ini bukan hanya sekedar, menurut kami sih bukan hanya karena sekedar bahwa beliau adalah kader partai ya. Tapi lebih daripada itu juga kita melihatnya bahwa ini adalah suatu bentuk dukungan yang tidak terekspresi secara eksplisit lah gitu ya. Itu yang pertama, dan kedua memang kami memahami kalau mendengar pidato beliau sendiri pada waktu 1 hari sebelum Lebaran itu sebenarnya juga kita bisa maklumi juga bahwa beliau sebagai presiden kelihatannya memutuskan untuk tidak secara terang-terangan. Jadi buat kami banyak alasan ya, dan di sisi lain juga dari sisi untuk pemikiran sebenarnya Mas Ganjar udah dekat ya dengan kami. Dan kebetulan kami kan juga ada inisiatif ya dalam rangka rencana pembangunan jangka panjang. Kami ingin membangun satu platform sebenarnya untuk masyarakat untuk berpartisipasi mengisi rencana pembangunan jangka panjang ini. Dan menurut kami ini penting karena ini menyangkut juga satu program yang mungkin akan membedakan kita dengan cara berpikir demokrasi liberal ya. Karena kita berarti punya koridor-koridor. Program itu nggak pergi ngawur-ngawur
tanpa ada satu arahan yang dan merupakan agenda kebangsaan. Jadi kita berharap itu namanya agenda 45. Nah, jadi di situ juga Mas Ganjar kita libatkan secara langsung. Itu apa tadi rencana pembangunan RPJP ya? RPJP, rencana pembangunan jangka panjang nasional. Itu nanti kan akan ada menengah juga kan? Ada menengah. Kalau menengah itu yang 5 tahunan. Sebenarnya pelita kalau dulu. Iya. Kalau zamannya Pak Harto itu pelita. Tapi juga ada kan pelita jangka panjang yang 25 tahunan dulu. Nah, ini sebenarnya kita mempunyai pola yang sama, cuman mungkin agak diturunkan sedikit. Sekarang kalau dulu produknya adalah bisa ke GBHN dan seterusnya yang dia menjadi produk MPR ya. Kalau sekarang diturunkan, sekarang menjadi produk undang-undang di DPR. Nah, saya dengar juga sebenarnya Pak Bambang Susatyo juga ingin ada sebutnya PPHN, bukan GBHN. Tapi saya rasa sih ini kita bisa sinkronkan. Tapi menurut saya kami menyadari bahwa meskipun saya ini salah satu pengkritik Presiden Soeharto dulu ya, saya di LBH saya gerakan anti Soeharto lah. Tapi kita juga melihat juga bahwa saya setuju dengan satu pandangan yang mengatakan bahwa kita ini sebenarnya juga melupakan sejarah kita kadang-kadang ya, dari Orde Lama ke Orde Baru, kemerdekaan, dan generasi kita ini memerlukan kembali untuk merevisit semua. Dan kita nggak bisa melihat itu salah benar hanya sekedar kesalahan-kesalahan yang dibuat atau kritik-kritik yang atau kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Menurut saya harus kita hargai juga apa yang dilakukan oleh Presiden Soeharto yang buat kita tidak demokratis, otoriter dan seterusnya. Dan menurut saya ini kan bagaimanapun ada sumbangan yang beliau. Kalau enggak kita enggak seperti ini. Bahkan mungkin kita udah ada positif, ada negatif. Ada positif, ada negatif. Kalau enggak kita udah pecah belah. Ya seperti Yugoslavia. Ya justru kita masih bisa bertahan seperti sekarang. Menurut saya semua orang juga, bahkan di Barat saya ketemu sama beberapa teman-teman dan juga ahli mereka melihat bahwa bagaimana kita bisa dengan kompleksitas masalah kita masih bisa sendiri. Semua orang udah pikir kita akan pecah belah. Jadi menurut saya itu kita harus membangun satu kesadaran untuk merevisit itu semua dan kita melihat. Jadi dan menurut saya warisan-warisan yang baik itu kita ambil gitu. Yang memang keliru kita perbaiki. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa apa yang semuanya yang dilakukan oleh rejim sebelumnya adalah jelek. Dan tapi Mas menyangkut Mas Ganjar ya. Apakah sudah ada pembicaraan secara intens dengan Pak Jokowi misalnya untuk dukungan terhadap Mas Ganjar? Gila kalau kita lihat, kita nggak tahu juga pembicaraan secara apa ya, karena ya dari batu tulis sebenarnya sebelumnya sudah ketika ada gejolak sedikit mengenai Piala Dunia misalnya gitu, lalu kemudian ada upaya untuk menjalin memperbaiki hubungan tersebut. Tapi kalau kita lihat dari sejak pertemuan batu tulis pergi sama-sama ke Solo satu pesawat, lalu kemudian sholat Id bersama ya. Jadi menurut saya sih ini indikasi-indikasi kalau bagi kita nggak tahu omongan mereka seperti apa dan kita tentunya nggak tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran simbol-simbolnya sudah. Tapi simbol-simbol bagi orang politik kan kita juga ngerti gitu. Masa pasti ada pesan-pesan tertentu yang dan menurut saya kalau kita ketemu dengan Pak Jokowi itu kan selalu dia punya concern sebenarnya yang paling dia concern adalah sama dengan tadi yang saya sampaikan soal keberlanjutan. Kita ini seringkali mencoba kelihatan kayak inventing the wheel gitu ya, padahal sebenarnya nggak diperlukan. Justru yang kita perlukan kalau kita mau maju ini menurut beliau itu adalah kita harus ada kesinambungan. Artinya apa? Artinya kita harus menghargai juga apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu para pemimpin kita, karena itu adalah bagian dari sejarah kita, itu adalah bagian dari sejarah kebangsaan kita. Dan menurut saya kalau kita tidak sejelek apapun kepemimpinan, tapi kalau kita lihat hasilnya sekarang, kalau misalnya Presiden Soeharto lah, mungkin kalau teman-teman saya dengar nih yang dulu ulang nih, jadi kayak. Tapi menurut saya ada hal-hal dan menurut saya cukup ada yang kita harus jadikan. Hal-hal yang dibangun di zaman itu merupakan kelanjutan, nggak sepenuhnya juga Presiden Soeharto sebenarnya kalau kita lihat memutus Soekarno misalnya zaman tadi. Mungkin gini ya Mas Rambun ya, bahwa kan banyak sekali ya sekarang itu orang seperti tadi dikatakan bahwa seperti ingin memutus atau tidak melanjutkan atau sudah kita hentikan saja. Sebenarnya kalau yang kita butuhkan itu kan koreksi ya. Betul.
koreksi, ya memang ada yang salahnya kita koreksi aja, tapi bukan berarti diberhentikan. Betul. Atau tidak dilanjutkan kan gitu. Betul. Dan menurut saya ini penting sekali cara berpikir ini, dan mungkin kita juga kalau kita lihatlah di Barat ya sekarang kan. Barat itu bahkan sekarang kritiknya yang apalah Amerika misalnya. Mereka tidak pernah bisa membuat sebuah perencanaan lebih dari 4 tahun. Karena begitu liberalnya. Antara Biden dan misalnya dulu ya Trump ke Biden dan sebelumnya Obama atau Partai Republik dengan Demokrat ya. Demokrat gitu. Itu kan mereka tidak pernah punya, sehingga kalau dibilang ada satu orang nih, orang Amerika nih sebenarnya yang bicara nih, kebetulan dia seorang podcaster juga yang dia pernah hidup di Cina. Dia bilang bedanya Amerika dan Cina itu satu. Apa dia bilang? Cina itu satu partai yang berkuasa, Amerika 2 partai, bedanya cuma 1. Tapi sebenarnya selama 300 tahun Amerika nggak pernah ada partai selain 2 partai itu. Nah, tapi yang paling penting adalah meskipun adalah pergantian pemerintahan, Amerika susah sekali merubah polisi. Cina bisa merubah polisi. Apa yang dia maksud dengan ini? Kalau menurut saya, kita tidak bisa membuat penilaian-penilaian tanpa melihat sebuah kebudayaan dan peradaban. Dan menurut kita kalau kita ingin membangun peradaban, dan peradaban kita adalah peradaban yang kaya, cara berpikir kita juga harus berubah. Seperti yang tadi, itu bukan hanya cuma sekedar koreksi sebenarnya, tapi sebuah keberlanjutan, sebuah penghargaan terhadap peradaban kita sendiri. Peradaban kita bisa jelek, bisa gelap, bisa berdarah, ya. Tapi ini adalah sesuatu yang ya sejarah kita nggak bisa kita rubah. Tapi yang justru kita lakukan adalah kita jangan lagi mengulangi apa yang sudah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Ya, jadi seperti yang mungkin kita pernah dengar kalau peristiwa 65 dan berbagai macam peristiwa pelanggaran hak asasi. Menurut saya esensinya harusnya bukan lagi soal kompensasi. Mungkin rehabilitasi itu penting karena ini soal penghargaan terhadap individu kemanusiaan. Tapi yang lebih penting lagi adalah belajar untuk menyadari bahwa ini sebenarnya sesuatu yang kita sebenarnya kita berdamai dengan diri kita sendiri. Itu yang menurut saya penting buat kita, berdamai dengan sejarah tanpa kita nggak, kalau ini sekarang ditutup-tutupi, generasi selanjutnya nggak ngerti, dia akan melakukan perbuatan bisa jadi terjebak masuk di dalam. Justru ini kita buka bukan untuk membangun sebuah kebencian, tapi suatu membangun sebuah kesadaran bahwa kita mestinya harus bisa lebih bergerak, lebih maju. Kita tidak ada bukan soal anti ini anti itu, tapi kita melihat ini sebagai sebuah kerja bersama, sebuah upaya bersama, satu kekayaan yang harus dipelihara. Dan menurut saya kekayaan kita bukan hanya kekayaan yang bagus-bagus saja, termasuk karena itu adalah bagian dari pengetahuan kita ya menurut saya. Iya betul. Nah, luar biasa ini penjelasan dari Mas Rambun ya. Tapi saya ingin kembali ke pertanyaan persoalan kita yang awal tadi, bahwa ini kan kemarin itu Sabtu Minggu tuh ada dua relawan yang melakukan sama-sama di Senayan, satu di indoor, satu di basketball, satu di basket hall, satu lagi di Istora. Nah ini kan ada 2. Nah ini kan supaya masyarakat itu jelas. 2 ini bukan berarti ada perbedaan atau ada persoalan yang sangat serius kan gitu. Nah ini kemarin kita sudah mengundang Mas Budi Ari ke sini dan dia juga sudah menjelaskan. Hanya waktu itu kan belum dilaksanakan, ya kan? Karena hari Jumat ya. Nah, acara hari Minggu. Kita mengundang Mas Rambun itu udah mepet banget, pasti lagi sibuk sekali itu, nggak mungkin. Nah, ini kira-kira bagaimana ceritanya Mas? Kok ada 2 acara, satu kan dihadiri Pak Ganjar ya, Pak Ganjar. yang hari Sabtu. Kemudian hari Minggu dihadiri oleh Pak Jokowi. Nah ini apakah tidak dikomunikasikan terlebih dahulu, atau ada miscommunication, atau memang dari segi waktu Pak Jokowi memang sudah tidak ada waktu untuk hari Sabtu atau gimana? Itu perlu dijelaskan Mas. Mungkin pertama-tama kalau musra itu kan sebenarnya sebuah rangkaian yang sudah dilakukan sejak tahun lalu. Jadi memang per provinsi ya? Per provinsi, ya artinya udah beberapa provinsi sih. Ambisinya di 30 semuanya, cuman kelihatannya kapasitasnya waktu dan segala macam.
itu memang termasuk beberapa relawan ikut termasuk kami ya. Membantu. Sebenarnya ini ikut di membantu. Musra ini kan sebenarnya kerjaan juga beramai-ramai gitu ya. Ya. Cuman memang di dalam perjalanannya kan ya ketika ada dinamika mengenai pencapresan dan segala macam tentunya ada pergerakan macam-macam lah gitu ya. Pergeseran karena waktunya juga panjang. Kalau Musra itu memang mereka sudah rencanakan sebenarnya. Nah, tapi memang di dalam perjalanan ini memang sebelum Musra itu sudah ada pengumuman. Tadinya orang berpikir semua teman-teman Musra juga nih kita semua Pak Ganjar itu baru akan diumumkan tanggal 1 Juni. Jadi semuanya makanya jadwalnya diiniin gitu supaya jadi lengkap nih proses. Kan Musra itu kan sebenarnya niatnya untuk menjaring pendapat publik gitu ya. Tapi meskipun sebenarnya sangat terbatas dan banyak kritik terhadap ininya juga metodenya ya. Buat kita itu yang paling penting ya kita bisa bekerja untuk mencoba untuk melakukan sesuatu yang bersama-sama. Nah, tapi memang di dalam perjalanannya itu kan kemudian ada pengumuman dan seperti kami ya udah menyatakan begitu melihat itu 1 hari kemudian kami udah menyatakan kita mendukung Pak Ganjar gitu ya kan. Ya udah clear nih kita kalau dari dan beberapa teman-teman relawan Jokowi yang lain pun melakukan gitu ya. Seperti KAPT kelompok alumni perguruan tinggi, beberapa teman-teman gitu ya. Itu sudah membuat pernyataan gitu. Nah, kemarin memang ini yang satu ini yang di hari Sabtu yang di indoor basket hall itu sebenarnya adalah membangun mengkonsolidasi yang sudah setuju dengan Mas Ganjar. Ya. Jadi itu clear lah gitu. Ya. Jadi yang beberapa juga nggak dipasang. Ya, sebenarnya semua kebuka datang ya. Bara JP ya, Projo juga diajak. Tapi mungkin karena mereka punya programnya yang memang Musra ini kan yang melit sebenarnya Projo ya. Jadi Budi Ari lah ya kan timnya Budi Ari. Jadi ya udah nggak apa-apa kita jalan aja. Tapi memang memang beda ininya. Kalau ini kan memang udah milih terus menggunakan event silaturahmi halal bihalal itu dan kemudian pada saat yang sama juga ada kenapa hari Sabtu karena Mas Ganjar ini bisanya ke Jakarta hari Sabtu dan dia kan masih menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah memang bolos, ya. Betul dan dia kan memang menjanjikan untuk weekend dia lah yang mendedikasikan untuk beliau untuk mulai keluar untuk melakukan bukan kampanye ya nggak boleh juga kita bilang kampanye tapi mulai keluar ke konsolidasi lah dan berkomunikasi dengan publik. Nah hari Minggu itu kemudian tanggal 14-nya kemudian Musra itu dilakukan memang beberapa yang sudah milih Ganjar kan udah jelas kan kalau itu kan masih ada pilihan lagi segala macam banyak memang yang nggak hadir juga gitu ya. Tapi ya kita nggak apa-apa kita tetap tidak itu bersama PDIP hari Sabtu itu enggak ya? Sebenarnya memang di dalam ini adalah bagian daripada kita salah satu lagi itu mungkin saya agak lupa. Jadi memang inisiatif PDIP yang membangun desk relawan ini memang oleh relawan juga kemudian kita putuskan bersama-sama kita sambut lah. Jadi menurut kami ini cukup baik karena ini kemudian mendekatkan partai dengan relawan gitu. Karena relawan ini kan juga non partai harus kita sebutkan sebagai non partai dan sejarahnya juga dari 2014 Bu Mega kalau seberapa kali kita benarnya memang membiarkan relawan supaya jangan bukan kita berinian gitu berhadapan gitu tapi memang mungkin dalam sejarah perjalanannya kita lihat bahwa memang relawan Jokowi ini memang relawan yang paling bertahan ya dibanding sama yang lain-lain gitu ya. Karena yang lain nggak ada relawan, Bu Mega nggak ada relawan, SBY nggak punya relawan. Iya betul. Kan? Jadi kalau saya pernah ditanya juga, ini kok relawan mestinya kan udah bubar begitu Pilpres. Saya bilang saya udah pernah mau bubarin berapa kali, tapi nggak ada yang mau bubar. Jadi komitmennya ternyata nggak mau ngawal Pak Jokowi dan segala macam. Jadi saya memang nggak ada matinya juga nih. Nah jadi ya kita kalau lihat begini kan kita senang juga ada antusiasme. Jadi kembali lagi ke itu sebenarnya memang nggak hadir karena memang Mas Ganjar punya waktu. Tapi jangan lupa di Musra sendiri Mas Ganjar sebenarnya juga kasih pidato tapi online ya. Oh ya. Iya. Dia kasih pidato juga. Jadi bukan yang nggak hadir, maksudnya secara fisik beliau tidak hadir, tapi dia juga memberikan pidato. Tausiah juga lah. Tausiah juga.
Jadi memang Pak Jokowi yang hadir secara fisik, tapi Mas Ganjar juga ikut dalam memberikan pidato. Jadi nggak ada apa-apa sebenarnya. Nggak ada apa-apa, cuma tapi beda hari ya. Betul, beda hari. Bahwa kemudian nanti ini kan masih awal-awal, ya kan. Jadi mungkin akan ada beberapa teman-teman yang bergeser ke sana kemari. Kalau kita sih udah banyak yang hadir di basket hall sudah menekatkan untuk mendukung Ganjar. Nah, ini kan sebahagian orang ini kan menanggapi bahwa pada saat pidato Pak Jokowi di Musra itu seolah-olah diarahkan ke Prabowo kan gitu. Ya. Nah, ada nggak kesan itu, Mas? Enggak, kalau kayak orang yang mengenal kita karena beberapa kali Pak Jokowi kan memang selalu isyarat-isyaratnya suka kita harus nebak-nebak lah gitu ya. Tapi kalau insting kita bukan hanya insting, tapi kita melihat lah apa yang di sinyal-sinyalnya lah, sinyal-sinyal yang kita lihat secara gestur-gesturnya itu ya. Menurut saya sih, menurut kami dari teman-teman yang sekarang relawan Jokowi yang menjadi pendukung Ganjar, yang memutuskan untuk mendukung Ganjar, menurut kami ya Pak Jokowi akan dukung presidennya, capresnya adalah Ganjar. Gitu ya. Gitu. Buat saya, dan menurut saya presiden kami yang sekarang ini, Presiden Jokowi tidak akan memunggungi partainya sendiri dan apa yang itu ini kita ya. Etika beliau punya etika yang begitu tinggi, menurut saya dia tidak akan memunggungi. Tapi ketika itu menjadi sebuah ini yang lengkap, mungkin penting buat Pak Jokowi punya kepentingan sebagai presiden, terutama menjaga persatuan. Yeah. Jadi mungkin membangun pasangan yang cocok, yang memberikan. Karena udah pengalaman 2 periode ya. Udah pengalaman 2 periode gitu. Nah, tapi kan inilah apa dinamika elit lah, kita sendiri kita ngikut aja, buat kita ya Mas Ganjar. Dan saya rasa sih kalau ngelihat sejarah Mas Ganjar di Jawa Tengah 1 ya, kelihatannya juga Mas Ganjar siapa aja sih oke dia. Gitu. Dia mau bekerja sama dengan siapa, orangnya sangat. Ya, kadang-kadang kalau presiden yang sudah yakin itu kan siapa saja wakilnya nggak penting. Iya kan? Iya. Karena kekuatan yang sesungguhnya itu ada pada diri capresnya. Betul. Gitu. Betul. Ya kan? Pak Jokowi periode kedua itu siapa yang kenal Pak Ma'ruf Amin? Tapi karena Pak Jokowi itu begitu kuat, dukungannya juga begitu kuat, akhirnya dengan siapapun nggak ada masalah. Gitu. Sebenarnya kalau Pak Jokowi di 2014 juga sebenarnya sama sebenarnya. Mereka menyerahkan itu kepada partai politik. Partai politik ya. Gitu. Diputuskan lah Pak Yusuf Kalla ya. Pak Yusuf Kalla itu kan sesuatu yang juga cukup luar biasa ya. Yang mau juga banyak waktu itu. Iya banyak yang mau. Gitu, bahkan mungkin pada waktu itu banyak yang mau bisa bergeser-geser kan. Gitu. Sebenarnya jangan-jangan harapan Pak Jokowi 2014 itu wakilnya tuh Pak Prabowo kan itu. Bisa jadi. Menurut saya itu bukan sesuatu yang dan pembicaraan yang saya dapat pembicaraan di market juga mereka lebih senang itu. Ya. Lebih. Kadang-kadang gini Mas, operasi intelijen itu bisa mengalihkan satu kepentingan ya. Betul. Sehingga harusnya Prabowo jadi wakil, tiba-tiba jadi JK, ini kan ada operasi-operasi. Sama juga dengan sekarang lah. Iya betul. Gitu ya. Jadi ininya pasti akan ada. Relawan lebih mengerti lah itu. Ada operasi-operasi. Mas, apakah begitu penting ya kita melihat peran Pak Jokowi di dalam persoalan pencapresan ini? Oke, mungkin kepentingannya Pak Jokowi kalau saya tangkap daripada yang paling penting buat Pak Jokowi itu kan pada dasarnya adalah, dan menurut saya setiap presiden sebenarnya ada keinginan itu, legasinya terpelihara. Jadi tentunya Pak Jokowi udah banyak melakukan program-programnya, dan dia sadar bahwa tidak semua program atau yang difikirkan misalnya yang ada di Nawacita, terlepas dari Nawacita yang penuh kelemahan, itu kan bagian dari pemikiran dan konsep beliau ya. Belum dijalankan, nggak bisa dijalankan, atau banyak itu menjadi tidak real. Dia kan ingin melihat itu bisa diteruskan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu kan Pak Jokowi sendiri bilang ini penting kesinambungan ini gitu. Dan tentunya ketika kesinambungan kepentingan itu dia harus memastikan bahwa penerusnya akan meneruskan legasinya dia. Gitu. Jadi simple as that apa. Jadi semudah itulah kita
Jadi ya menurut saya memang kalau menurut kami sih ya melihat jejak rekam masing-masing beliau ya, ininya cara kerjanya gitu, meskipun punya tentunya ini yang berbeda, gaya yang berbeda. Ya kalau menurut saya sih dan melihat gestur-gestur pada beberapa minggu terakhir ini, menurut saya sih ya Pak Ganjar lah, siapa lagi yang ditangkap begitu ya. Iya. Nah, tapi kan begini Mas, hampir semua relawan, bahkan ada partai-partai tegak lurus pada Pak Jokowi kan gitu. Iya. Gitu. Nah, seandainya kita kan nggak tahu politik, Iya betul. situasi ada bisa berubah. Seandainya nanti Mas, Pak Jokowi ini ternyata tidak mendukung Pak Ganjar. Katakanlah yang sekarang santer ini kayaknya mau diarahkan ke Pak Prabowo. Nah, sikap Seknas ini gimana? Apakah tetap ke Pak Ganjar atau ikut Pak Prabowo? Pak Jokowi nih? Kalau kita tentunya kita sudah ambil keputusan, Mas. Oh iya. Jadi artinya kalau mungkin kita salah baca ternyata gitu kan, kita tidak boleh menyesali. Jadi buat kita karena ini kan menyangkut kepentingan organisasi dan juga banyak orang. Buat kami, kalau kami sih masih berkeyakinan begitu, karena tapi juga di sisi lain kan realita politik tidak memungkinkan kami menunggu ada instruksi jelas-jelas datang dari presiden. Iya. Waktu juga udah tinggal tidak sedikit. mungkin dan menurut kami juga Pak Jokowi mungkin tidak, ya kemarin kan juga sudah diindikasikan dia akan bisik-bisik doang gitu. Ya kan. Jadi kan kalau begitu kan hampir sama buat kita melihat semua gesturnya kita ini ya kita. Kalau misalnya Pak Jokowi bilang nggak saya ke Prabowo ya udah nggak apa-apa Pak, terima kasih. Tapi kita akan tetap dukung. Karena sudah memutuskan. Dan kita nggak mungkin menjilat lidah kita sendiri. Itu berapa kalau di Seknas itu kira-kira berapa kelompok relawan Mas yang ada gabung? Kalau Seknas Jokowi sendiri kan satu organ sendiri ya. Kita ada di 25 wilayah lah ya di provinsi ya. Tapi kalau yang kemarin itu kalau nggak yang di halal bihalal itu kalau tidak salah ada sekitar 90 ya. Besar dan kecil ya. Jadi itu ada yang kehadiran sekitar 3.000-an. Kalau yang biasa yang cukup inti daripada yang sering dikumpulin sama Pak Jokowi itu dan sebagian besar itu kemudian ke Pak Ganjar ya kalau kita hitung-hitungan populasinya ya itu yang sering itu hampir sekitar jumlahnya hampir sama tuh yang kemarin ke GBK dan segala macam itu yang acara di GBK itu sebagian besar itu ke mendukung Mas Ganjar. Di samping itu juga mungkin bisa saya tambahkan ada beberapa ketika seperti kami yang nggak tahan juga pengen dukung Mas Ganjar dari depan. Nah itu mereka bikin sendiri tuh. Nah itu banyak juga ya, jadi irisan-irisan antara relawan Jokowi dan organ-organ relawan Ganjar yang muncul itu irisannya banyak gitu. Jadi mungkin proses berikutnya mungkin kita akan konsolidasikan secara bersama. Ini adalah proses konsolidasi kita. Ya, jadi semua relawan itu kan merapat ya pada PDIP kan gitu. Sebenarnya nggak benar-benar merawat, tapi kita melihat karena yang inisiatif pertama untuk menjalin dan membuka diri untuk bekerja sama ya, artinya kita bekerja sama itu kan PDIP baru. Yang lain-lain kan nggak ada. Gitu ya. Kita sambut lah. Dan menurut kami itu kan bagian daripada kita juga gitu. Jadi justru awal-awalnya kalau kita lihat reaksi ketika itu diumumkan ke publik ya bahwa ada tim itu memang ada reaksi negatif juga gitu. Kita mau dikooptasi ya, kita mau oleh partai. Tapi kemudian untungnya sama-sama kita membuka diri, kita lihat dan sebelum ada acara halal bihalal sebelumnya dengan para relawan antara tim yang dibentuk oleh PDIP dengan para relawan. Dan prosesnya itu dialog lah gitu, nggak ada perintah-perintah, nggak ada. Dan itu kemudian membuka jalan untuk sama-sama kemudian dibuatlah halal bihalal. Pada dasarnya yang nyelenggarain ini relawan lah. Memang beberapa teman-teman yang itu adalah ada Seknas, ada Pospera itu Adian ya. Dan jadi ini kan irisannya juga cukup dalam. Jadi kita sendiri nggak melihat itu sebagai sesuatu yang inilah. Dan kita juga nggak mau dan saya rasa relawan nggak ada yang mau mengatakan bahwa kita ini bagian dari sayapnya PDIP nggak ada yang mau. Itu menegasi karakteristik dari relawan. Dan sudah kerja lama kan? Udah kerja lama bahwa yang menjadi banyak motor-motor relawan itu dari 2014 itu adalah
anggota atau kader PDIP gitu ya, yang mungkin nggak ada dalam kepengurusan. Itu kenyataan gitu, ya kan. Tapi juga di dalamnya kan juga banyak, ada juga dulu ada kader Nasdem, ada sekarang di tempat Seknas juga ada yang seperti itu. Jadi tapi mungkin ya tetap kader Nasdem yang tidak mendukung Anies berarti. Kira-kira begitulah. Ya. Kalau enggak kan nggak mungkin dia ada di situ. Iya betul. Atau sudah mengundurkan diri kali ya. Mungkin banyak juga kan, setahu saya juga kader Nasdem nggak mengundurkan diri, tapi dia juga tidak mendukung Mas Ganjar. Tidak, tetap mendukung Mas Ganjar. Jadi orang ini kan uniknya di kita begitu. Yeah. Menurut saya ini sesuatu yang unik Indonesia lah. Orang bisa memilih secara bersama. Kadang-kadang prinsip pilihan-pilihan partai bisa berbeda bahkan dengan kader-kader gitu. Yeah, karena ini perkembangan daripada dan nggak ada konflik yang gitu. Rekonsiliasi kita di zaman 2019 gitu kan sangat baik ya. Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet gitu. Bayangkan aja kalau beliau di luar ketika kita ngadepin pandemi, ternyata itu berkah, blessing in disguise. Jadi kita berhasil sebenarnya untuk menjaga itu gitu. Paling nggak Presiden Jokowi meskipun kita berhadapan dengan begitu banyak tantangan, tapi kalau kita lihat kohesivitas daripada pemerintahan dengan berbagai macam kelemahannya, menurut saya menghadapi tantangan yang luar biasa, kita harus angkat topi lah. Ya, Mas, kalau kita lihat kan artinya belum terlalu solid ya antar di relawan ini. Kan artinya kecenderungan seperti Projo, dan kita nggak tahu, saya nggak tahu lah yang lain-lainnya gitu kan. Iya. Misalnya belum secara tegas mengatakan dukungan ke Mas Ganjar kan. Iya, bisa jadi. Nah kan kalau Seknas ini sudah, berarti kan dari segi soliditasnya ini belum utuh banget ya. Iya, tapi kita juga nggak berharap karena ini kan sudah memasuki era yang berbeda. Menurut saya ya. Jadi pilihan-pilihan yang diambil oleh teman-teman Projo misalnya gitu, bahkan mungkin Bara JP atau yang lain gitu, kan sudah ada juga beberapa pendukung Pak Jokowi yang bergerak tidak mendukung Ganjar gitu. Apakah kita perlu? Nggak perlu juga menurut saya, nggak apa-apa gitu. Kita kan karena kita juga menemukan banyak orang-orang baru gitu ya. Orang-orang baru kan yang disebut ganjaris ini kan. Nah, dan menurut saya ini satu perkembangan yang sangat sehat gitu, nggak di stick di satu tempat. Dan menurut saya juga ini bukan mungkin malah kita tidak perlu mengulang lagi 2019 antara cebong lawan kampret ya kan. Idiom itu karena kita udah saling kenal satu sama lain gitu. Justru mungkin kita punya pilihan yang berbeda, nggak apa-apa gitu. Tapi kita nggak perlu saling menghina gitu, karena kita sebenarnya dulu juga teman-teman juga gitu. Jadi malah menurut saya sih saya ngeliatnya sih positif aja gitu. Mungkin pada saatnya setelah siapapun yang menang mungkin bisa nanti rekonsiliasi lagi. Iya, nggak perlu lah ya kita bikin benturan-benturan yang perlu. Apalagi menggunakan istilah-istilah itu nggak enak didengar. Ya, cebong, kampret. Ini kan dua-duanya ini memang jenis hewan yang tidak menarik. Iya betul. Ya kan? Betul. Nah, bahkan tuh saya kalau waktu kecil tuh nenek saya bilang, kau jangan dekat-dekat sama kampret itu, karena kampret tuh dia bisa menebarkan kutu-kutunya. Iya betul. Kan gitu. Betul. Ya kan? Kalau cebong kita tangkap untuk kasih makan ikan kan gitu. Jadi nggak enak lah menggunakan istilah gitu. Ya mungkin satu tidak perlu. Ya, kedua kalau menggunakan istilah-istilah pengelompokan seperti itu ya pakai istilah-istilah yang lebih sedikit bermakna lah gitu. Betul. Nah ini mungkin yang kita harapkan ya, seperti Mas Rambun tadi mengharapkan hal-hal seperti itu jangan lagi terjadi. Betul. Nah oleh karena itu polarisasi itu harus memang dihindari. Betul. Gitu ya. Perbedaan boleh saja, kalau terpolarisasi kan ini bahaya Mas. Betul. Ya menggumpal kemudian ini bisa meledak. Betul. Gitu. Justru memang teman-teman ini teman-teman kami relawan Jokowi, justru itu juga yang kita khawatirkan secara kolektif ya. Kita secara kolektif juga nggak pingin ada gitu lagi, karena itu nggak sehat, dan untungnya memang di periode 2019 ada upaya dari elit untuk menyatukan itu ya, dan
kita banyak belajar lah dari situ. Dan makanya inisiatif misalnya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, inisiatif kita yang kita sebut sebagai agenda 45. Ketika ditanya ini akan langsung enggak, ini prinsipnya inklusif, siapa aja, karena ini adalah agenda kebangsaan, ini bukan milik satu orang. Gitu. Justru kita pingin ini bisa menjadi bisa di-adopt oleh banyak orang gitu ya, dan sense of belonging-nya tuh menjadi sense of belonging banyak orang gitu, dan nggak penting itu partainya apa, calonnya siapa. Toh kan calon ini kan cuma ritual tahunan. Yang paling penting kan buat kita ke depan, kita punya banyak tantangan soal bonus demografi. Kalau kita nggak bisa selesaiin ini, itu kita bakalan bisa pecah belah gitu ya kan, misalnya seperti itu. Upaya kita pemerataan untuk pulau-pulau industri berkembang, pusat-pusat ekonomi berkembang di luar Jawa bakal tenggelam nih kalau kita nggak selesaikan. Betul. Pak Jokowi kan sekarang serius sekali membangun kawasan industri ya. Betul. Di berbagai daerah ya. Betul, dan itu ternyata tidak mudah karena menarik kapital ke luar gitu. Dan belum ada konsep-konsep yang cukup baik ya untuk mengembangkan. Nah, mungkin kalau di Mas Ganjar kita bisa ngelihat ya, kita juga sebenarnya bersama-sama tuh melihat apa yang udah dilakukan oleh Mas Ganjar. Jadi kita nggak mau mulai dari sesuatu, ini tim kami ya untuk melihat bahwa kita tidak melihat sesuatu dari awang-awang, karena Mas Ganjar ini levelnya provinsi dan dia melakukan berbagai macam kebijakan untuk Jawa Tengah yang menurut kami itu bisa di upskill gitu, dari sisi reformasi birokrasinya, dari hubungan policy investasinya gitu, cara dia melakukan, dan menurut kami ini harus kita bisa upskill gitu. Jadi untuk bisa membantu dan memberikan inspirasi secara nasional gitu Mas, membangun kebijakan-kebijakan baru. Jadi misalnya kalau selalu kan kalau tenaga kerja misalnya nih UMR, pengusaha pasti kalau kenaikan mereka akan keberatan karena itu meningkatkan cost produksi ya kan, dengan tekanan yang cukup besar. Sementara tentunya kebutuhan buruh kan pekerja kan cukup besar. Nah, yang dilakukan oleh itu bukan kita mensubsidi pendapatan. Kalau di Jawa Tengah selalu saya ini kita pernah diskusi ini juga. Nah, tapi yang dilakukan adalah mensubsidi pengeluaran buruh. Jadi misalnya apa? Misalnya pemerintah Pemda kemudian dan buruh senang, pekerja pengusaha juga senang. Karena apa? Kemudian dibelilah bus-bus, lalu kemudian bus itu untuk ngangkut pekerja dari rumahnya karyawan ke tempat kerja dengan biaya Rp1.000. Ada subsidinya pasti itu kan, Rp1.000 kan tuh pasti ada subsidinya. Itulah yang digunakan dengan. Tapi itu kan juga berarti efisiensi anggaran dilakukan dan sekarang. Dan ternyata itu policy itu cukup efektif untuk membuat situasi industrial ya itu menjadi lebih baik ya. Juga misalnya soal saya tahu bahwa beberapa, jadi prinsipnya jadi Mas Ganjar tuh mendirikan beberapa sekolah gitu. Sekolah itu kategorinya yang masuk itu adalah satu, miskin. Tapi fasilitas yang dibangun di sekolah ini sekolah percobaan ya, ada 4 sekolah kalau saya tidak salah. Sekolah yang dibangun itu fasilitasnya kelas 1. Untuk orang miskin. Untuk orang miskin. Kenapa begitu? Karena kalau kita ini orang miskin dikasih sekolah impres doang, ya kita hanya masuk ke dalam itu. Justru kita harus mengangkat. Sudah miskin dikasih impres, tambah nggak jelas. Nah, ini dikasih pendidikan yang lebih baik. Dan filosofi ini sebagai sebuah percobaan, sebuah eksperimen, ini kan kita bisa membangun itu gitu. Dan saya rasa proses pemberantasan kemiskinan, penghapusan kemiskinan itu harus kita mulai dengan cara-cara yang berbeda gitu, bukan cuma dengan cara-cara yang karitatif, hanya dengan bansos dan segala macam. Yang bisa jangka pendek membantu, tapi sebenarnya jangka panjang kita harus melihat soal pendidikan. Dan bagi ini memang kita harus membuat juga hubungan antara kaya dan miskin orang itu harus secara ini prinsip gotong royong ya Mas. Kita harus mengembangkan suatu konsep gotong royong itu intinya adalah bukan kerja bakti, tapi adalah bukan sama-sama miskin. Ya kan? Tapi pada dasarnya adalah kita harus membangun suatu konsep gotong royong itu adalah berbagi. Berbagi secara proporsional gitu. Jadi yang kaya ini jangan terus-terusan kayak apa, mau makan bisa 10 kali kan juga enggak.
Justru dan kita harus membuat satu policy dan mekanisme yang cukup memungkinkan yang di bawah ini bisa naik, yang di atas ini mungkin dia bisa menurunkan keuntungan, tapi dia juga tetap dapat sesuai dengan kontribusinya. Gitu. Jadi perlakuan yang fair dan kita harus membuat ini. Jadi nggak ada anti-antian gitu Mas. Oh ini tentang orang kaya gitu. Dia kalau kontribusi dia harus dapat juga karena kan dia juga banyak yang dibiayai. Nah, kita tahu itu gitu kali ya. Jadi karena kalau nggak itu ekonomi juga nggak bergerak. Jadi mungkin itu adalah konsep-konsep yang akan kita, dan ini sebenarnya berangkat bukan dari konsep-konsep teoritis ya, tapi itu berangkat dari praktek-praktek yang dilakukan selama ini gitu. Dan itu nggak sulit. Mestinya bisa dilakukan tidak sulit gitu. Cuman memang tantangannya dinamika kayak karena manusia tidak sempurna ya kan, dan kepentingan begitu banyak. Nah disinilah kita harus membuat satu konstruksi juga sistem juga pembagian tugas di dalam kabinet itu dilakukan secara lebih proper lagi gitu, dengan tidak bahwa akomodasi politik itu tetap perlu dilakukan karena itu bagian dari game. Tapi juga itu harus dilandasi oleh alasan-alasan yang rasional dan memang bermaksud untuk mensejahterakan. Iya, memang kan basis untuk membangun satu bangsa itu kan dari sektor pendidikan yang paling penting ya. Betul. Karena kita kaya, kemudian kita punya berbagai macam kekuatan mineral misalnya, minyak, gas, batu bara, timah dan macam-macam. Tetapi kalau bangsa ini dari segi pendidikan tidak dibangun, ya tentu mereka juga tidak bisa ikut di dalam proses ini, proses menikmati atau memanfaatkan kekayaan ini. Betul. Dan dari obrolan-obrolan kami dengan beliau, Mas Ganjar, gitu, sebenarnya itu. Jadi kalau dilihat dari pilar yang basic itu adalah kita itu pangan dan energi nih Mas. Pangan dan energi. Nah pangan energi ini kan menyangkut soal ada banyak hal. Berarti juga menyangkut soal sumber daya. Soal human capital. Nah, karena kita karena potensi kita sebenarnya ada di dua area ini. Nah, untuk itu kita harus punya human capital untuk bisa mengembangkan ini sebagai pendorong untuk penggerakan ekonomi, pengolahan dan segala macam. Nah, yang ketiga itu adalah realitas mengenai digitalisasi. Nah, digitalisasi ini tidak mungkin tanpa human capital yang kita tingkatkan. Ya kan ini menyangkut soal produktivitas dan segala macam. Nah, tapi ini yang juga penting adalah kita jangan melupakan bahwa ngerubah ini kita bisa bikin policy, tapi kalau mindsetnya nggak berubah, ini soal kebudayaan, Mas. Jadi itu juga bagian dari concern Mas Ganjar untuk kita untuk menjadi bagian dari pilar rencana pembangunan ke depan. Nah, tapi kita jangan lupa, kita ini selalu inward looking, Mas. Kita hanya ngelihat diri kita sendiri, padahal dunia di luar udah ngapa-ngapain. Nah kita ini negara besar, di ASEAN ini menjadi salah satu sumbu pertumbuhan di dunia malah sekarang. Tapi kita negara besar, kita cuman ya paling kita jadi ketua ASEAN sekarang. Tapi kita tidak pernah bisa memproject Indonesia sebagai leader di Asia Tenggara lah gitu. Dan ASEAN ini salah satu pilar di dunia sekarang secara global, terutama dalam pertarungan Cina, Amerika, Rusia dan segala macam. Nah justru ini juga kita harus meletakkan, kita punya produk-produk komoditi yang luar biasa, kita harus letakkan itu dalam konteks global juga, dan kita harus berangkat dari kemampuan kita yang kita punya. Tapi kita harus project keluar, kita nggak bisa cuma diem-diem kita sibuk sama diri kita sendiri. Jadi mungkin itu adalah salah satu prioritas dari Mas Ganjar yang kita sekarang sedang bersama-sama merumuskan sebagai satu garis yang nanti akan menjadi programnya Mas Ganjar kita harap. Tapi sebagaimana tadi saya katakan, ini tidak berangkat dari konsep-konsep, tapi berangkat dari praktek-praktek. Jadi apa yang dilakukan di Jawa Tengah ini, ya, kalau kita lihat ya bukan hanya Jawa Tengah, tapi juga kita belajar dari Jakarta, dari tempat-tempat lain yang bagus gitu ya. Itu kita upskill. Jadi kita jangan mencoba sekedar nyoba-nyoba bikin penemuan-penemuan baru hanya ingin beda aja gitu. Cuman dengan istilah-istilah yang tapi nggak ada juga implementasinya. Justru kita harus melihat dari praktek, karena praktek inilah yang akan mengajarkan kita di mana titik lemahnya, di mana kita harus bisa upskill dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang paling penting lagi Mas, pembantu-pembantu presiden itu harus betul-betul orang yang punya kemampuan ya. Setuju. Kemauan untuk mereka bisa menangkap apa sebenarnya dari pikiran presiden ini yang sudah dituangkan di dalam konsep tadi, ya kan, RPJP misalnya.
Nah, bagaimana kalau anggota kabinetnya nggak mampu kan susah. Setuju. Satu hal saya lihat ya yang sangat positif. Kita kan dulu itu kalau mau ingin mendarat di kampungnya Pak Luhut itu ya. Iya. Saya lupa saya pernah ke sana tuh. Si Langit apa? Si Langit. Iya. Kan udah ada airport. Iya. Ya. Dan di beberapa daerah juga sekarang di Sulawesi di mana-mana sudah ada pesawat. Betul. Nah, artinya kan ini memang orang yang membantu presiden. Betul. Ya. Itu kan dia mampu menerjemahkan, mewujudkan gitu. Betul. Nah, kita perlu orang-orang seperti ini. Betul. Jangan orang sebenarnya belajar lagi. Betul. Belajar kemudian karena tidak paham dianggap yang lalu semua salah. Betul. Nah, kita mengharapkan nih ketika nanti Pak Ganjar ya atau Pak Prabowo misalnya, menjadi presiden, ya angkatlah orang-orang yang memang kredibel dalam berbagai aspek kemampuan, yang sehingga mereka mampu melaksanakan apa yang sudah diterjemahkan oleh presiden dalam berbagai konsep. Kalau enggak percuma Mas, capek presidennya. Betul. Karena memang menurut kami ya kita belajar lah dari kita kan udah punya, terutama kan sebenarnya selain menteri ya Mas, yang paling penting ini kan adalah birokrasi sebenarnya. Yeah. Birokrasi itu akan ada terus, nggak peduli siapa yang akan jadi presiden, siapa yang jadi menteri. Yeah. Nah, justru sebenarnya perspektif baru untuk membangun sebuah reformasi. Ya kita sudah terlalu lama lah dengar reformasi mungkin sejak zaman SBY ya, gitu ya sudah reformasi. Tapi kan begini-begini aja gitu ya kan. Ya justru mungkin ini yang kita harus juga dan itu sebenarnya kalau kita lihat penataan birokrasi di Jawa Tengah bisa memberikan inspirasi ke depan gitu ya. Bagaimana kemudian bukan hanya cuma sekedar naikin gaji. Yang kalau saya lihat saya bertemu dengan beberapa teman-teman juga yang mereka sekarang mungkin pendekatannya agak beda. Kalau kayak di Jakarta atau bahkan mungkin juga di nasional, kadang-kadang mereka dicurigai birokrasi, kadang-kadang diojok-ojok gitu, dimusuhi ya gitu lah. Nah, bahwa mereka punya banyak kekurangan, ada tindakan koruptif dan segala macam itu menjadi bagian, tidak efisien dan segala macam, hanya bergerak tanpa ada inspirasi yang cukup progresif, keluar out of the box itu satu hal, itu fakta. Tapi juga yang sering kali dilupakan orang adalah ini kan mereka juga adalah manusia, mereka memang menjalankan itu kadang-kadang dibatasi oleh berbagai macam parameter-parameter yang ada di dalam sistem itu sendiri gitu. Nah justru yang harus dibangun itu adalah sebenarnya kembali kepada human dignity sebenarnya, dan itu yang dilakukan oleh Mas Ganjar dan timnya di Jawa Tengah gitu. Jadi justru diberikan kepercayaan, didorong untuk ini, ya tentunya gaji juga cukup dinaikkan dan segala macam, ya untuk sampai tingkat yang wajar. Tapi yang lebih penting lagi adalah penghargaan, di mana penghargaan mereka merasa bahwa kemudian itu dihargai bukan oleh sama atasannya, justru dia dihargai oleh komunitasnya, oleh masyarakat. Karena pelayanan yang bagus, dia dihargai, sehingga kemudian mereka merasa bahwa mereka melakukan itu sebagai bagian daripada dirinya mereka gitu. Ini dilakukan oleh teman-teman di Pak Mas Ganjar dan timnya ya gitu. Nah ini kan salah satu pendekatan yang mungkin kita bisa lihat gitu ya. Bagaimana pendekatan itu berbeda, mungkin berbeda dengan Jakarta. Jakarta mungkin bisa jadi sempat efisien pada waktu Pak Jokowi atau Ahok gitu ya. Tapi kan pendekatannya beda gitu. Nah, justru ini yang kita harus lihat, kita harus pelajari. Jadi kita harus berangkat juga dari praktek. Kita bukan yang nggak ada eksperimen yang dilakukan. Masalahnya kita adalah kita tidak pernah mengapresiasi itu, atau kemudian tidak mensistematisir itu sebagai bagian dari membangun sebuah membangun sebuah sistem dan policy yang berangkat daripada apa yang dilakukan oleh banyak pimpinan-pimpinan yang cukup baik gitu, dan berangkat juga dari unsur-unsur kebudayaan mereka. Antara Jawa dengan Sumatera mungkin pasti akan beda itunya, tapi justru ada eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh pemerintah daerah misalnya yang harus kita bisa serap dan kita bisa jadikan inspirasi untuk membangun policy-policy pada tingkat nasional. Jadi itu yang kita lihat dan ini yang paling menarik dari Mas Ganjar itu sebenarnya Mas. Ya, kekuatan sekecil apapun yang ada ya, itu kan memang harus dimanfaatkan. Betul. Untuk memperkuat kekuatan nasional kita ya Mas. Betul. Ya. Mas,
Rambun, ini kita sudah hampir 1 jam nih kita bicara ya. Tapi tetap orang kan akan menunggu. Pasti yang paling menarik itu soal capres ini kan, dan cawapres kan gitu. Nah sekarang kan kita lihat misalnya bahwa dari hasil survei itu kan masih yang teratas itu kan 2, yaitu Mas Ganjar dan Mas Prabowo. Betul. Nah ini kan ya ada selisih lah, ya. Walaupun selisihnya beda sama Pak Jokowi dulu ya. Pak Jokowi bisa hampir mencapai 50 lebih, ya kan, di bawahnya masih 30-an, 40-an kan gitu. Nah ini kan beda-bedanya tipis nih kalau kita lihat kan. Nah ini bagaimana pendapatnya Mas Rambun ini? Ya memang ini sebenarnya kalau kita lihat ya 2014 hampir sama. Karena kan memang orang baru selalu akan Pak Prabowo ya dulu Pak Jokowi juga di ini, tapi setelah periode kedua agak susah ditahan karena memang sudah ngelihat, apalagi Pak Jokowi nggak dikenal kan, dia cuma di Jakarta cuma 2 tahun dan segala macam. Jadi menurut saya ini fenomena yang menurut saya sih biasa aja. Nah memang nanti dalam kontestasi kita yang akan datang ini strategi dan ini yang memang harus kita pikirkan, dan kalau buat kami kita udah punya pengalaman dua kali pilpres ya, dan selama itu kita nggak pernah berhenti untuk berkumpul, berpikir, bertukar pikiran, melihat ke depannya gimana. Nah itu kita punya, kalau bagi kami ya teman relawan Jokowi ini yang sekarang ini, kita punya bekal yang lumayan gitu, sehingga kita bisa melihat bagaimana melakukan perbaikan. Ya, kalau capres sudah cukup jelas. Bagaimana cawapres ya kita sih menurut saya ya 2 periode kemarin juga kita nggak pernah ikutan terlibat sama sekali gitu ya. Jadi buat kita sih sama aja. Yang paling penting kita fokus pada pimpinan, pada presiden ya. Karena pada in the end of the day konstitusi mengatakan bahwa presiden lah yang menjadi pimpinan untuk eksekutif. Jadi buat kami nggak ada bedanya. Gitu. Tapi memang akan lebih baik, lebih senang misalnya kalau Pak Mas Ganjar mau Pak Prabowo bisa akur, bisa sama-sama gabung gitu ya kan. Nah itu kita lebih enak juga gitu. Semuanya akan kumpul lagi tuh Mas, banyak akan kumpul balik lagi. Kalau Mas Prabowo sama Mas Ganjar gabung ya nggak usah pemilu kita. Tinggal ketok palu aja kan. Ya, itu mungkin agak baik juga. Kita tinggal hanya nggak usah pemilu, bikin referendum aja bahwa setuju ya kan. Itu kan ya. Sedangkan maju masing-masing aja Mas Anies ini agak berat, apalagi kalau mereka bergabung kan, lebih sangat berat lagi. Nah oleh karena itu, ya itu harapan macam-macam lah Mas, macam-macam harapan supaya 2 potensi kekuatan ini bisa bersatu ya untuk membangun bangsa dan negara. Tetapi kan mereka juga tidak berdiri sendiri. Ini ada partai, ada pendukung, ada tim, ada macam-macam. Peluang-peluang kan dilihat untuk semua orang merasakan. Menjelang kompetisi ini semua orang merasa bahwa bisa menang kan gitu. Nah, jadi kalau kita bicara ke situ agak sulit. Nah satu hal Mas, kan ini sudah menjadi pendapat publik ya. Karena Pak Jokowi ini tingkat kepuasannya katanya sudah hampir mencapai 80%. Betul, 82 yang saya tahu. 82% itu luar biasa. Betul. Ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan artinya siapapun presiden, capres yang di-endorse oleh Pak Jokowi, itu akan mudah untuk menang kan gitu. Ya, secara teoritis ya. Iya kan? Nah, nanti ini kalau misalnya kayak seperti diskusi kita dari awal tadi, misalnya mana tahu tiba-tiba Pak Jokowi bilang saya endorse Pak Prabowo. Nah, kan? Ya nggak apa-apa juga Pak. Artinya ya kita berjuang lebih keras. Biasalah itu kan buat kami sih pilihan kami ini, dan menurut kami ini pilihan yang benar. Kalau ya Pak Jokowi toh juga presiden, dia punya hak privilege-nya sendiri. Dia mau. Ya kalau memang dia mengendorse Pak Prabowo dan yakin bahwa Pak Prabowo, ya itu pilihan beliau gitu. Kita nggak bisa apa-apa juga. Ya, artinya buat kami sih ya itu tuh tantangan aja. Ya, setiap sikap itu kan ada efeknya. Ada efeknya, dan kita nggak perlu ini gitu. Dan kita sudah, kalau ditanya apakah akan berbalik, oh enggak.
Berbeda tapi tidak perlu berseberangan. Nggak perlu berseberangan. Gitu aja. Kita tetap teman. Ya. Kita tetap bisa ngopi sama-sama. Dan saya rasa mungkin itu yang kita harus, teman-teman, itu kita belajar dari dua ini yang kemarin. Kita jangan dirusak oleh anasir-anasir atau elemen-elemen yang ingin melakukan perpecahan ya gitu. Jadi kita harus sadar bahwa maunya kita sama tapi kita mungkin berbeda dalam pilihan, tapi lakukan ini dengan riang gembira lah gitu. Gitu. Kalau pendapat saya, Pak Jokowi ini tidak berdiri di salah satu nih Mas. Dia tidak berdiri di Prabowo, atau tidak mendukung Prabowo, juga tidak mendukung Ganjar, tapi dia dua-duanya silakan maju. Iya, dua-duanya NKRI. Silakan. Ya, bisa gitu jadi. Kan? Jadi sehingga tidak ada perpecahan, tidak ada perbedaan, dan keutuhan itu semakin kuat kalau gitu kan. Silakanlah. Iya. Dan beliau bisa memanage juga lebih baik karena bagaimanapun ini kan tanggung jawab beliau untuk menyelenggarakan pemilu ini dengan sukses ya. Tapi Mas, upaya untuk menggabungkan Pak Prabowo dengan Mas Ganjar itu masih ada ya di relawan atau di kalau di kita kan kalau kita ya selain mungkin kita harus tahu diri juga ya kan, kita cuma relawan ya kan. Ini mungkin lebih urusan partai ya, ini kan juga nanti bagi-bagian apa yang mau dilakukan, pasti akan ada deal-dealnya lah gitu ya. Itu kan kita nggak bisa. Buat kita hanya memilih seperti biasa ya kita lakukan. Ini kita udah pilih satu dan ya kita serahkan juga karena itu hak prerogatif dari capres dan juga prerogatif dari partai-partai ya. Gitu. Dan tentunya ada unsur Pak Jokowi gitu yang bagaimanapun pemimpin bangsa dan kita adalah para pendukungnya gitu. Kita juga sangat perhatikan dan saya percaya bahwa Pak Jokowi tentunya tidak akan memecah kekuatan yang sebenarnya milik beliau nih gitu ya. Kita ini kan sebenarnya adalah bagian daripada kekuatan beliau. Jadi saya sih percaya bahwa Pak Jokowi tidak akan mengambil risiko itu. Iya. Ya kalau Pak Jokowi milih Ganjar itu sesuatu yang konsekuensi logis saya karena beliau sama-sama kader PDIP gitu. Atau kalau dia tidak mungkin pilihannya yang lebih netral tidak memilih, nah, itu kan nanti kan beliau akan lihat di mana yang paling banyak relawan beliau kan itu intinya kan sebenarnya. Dan menurut kami hubungan dia dengan beliau itu kan cukup dekat ya artinya. Jadi dan setelah ini kita mungkin akan bantu Pak Jokowi juga untuk memelihara legasi beliau sampai 2024 ya. Ya mungkin setelah itu juga. Setelah itu ya. Karena pasti dia akan memesankan pada kita untuk legasinya dipelihara dan membantu siapapun yang akan. Gak ada semangat relawan ini menjadi partai politik, nggak ada ya? Enggak, partai politik udah cukup banyak lah Mas. Banyak. Justru yang kita harus kita bangun itu adalah partisipasi politik seperti yang ini. Yang menurut saya ini sangat distinktif. Ini ditiru oleh banyak orang. Masuk kayak di Malaysia misalnya. Sekarang orang melihat kekuatan non partai dan kekuatan non partai yang terorganisir. Gitu. Dan menurut saya kita lebih hebat dari Amerika kalau soal itu. Ya kan peran relawan ini kan besar Mas ya. Artinya ya tentu di samping partai politik ada relawan yang untuk memenangkan kontestasi dari salah satu calon presiden misalnya. Betul. Nah katakanlah ketika 2014, 2019 ini peran relawan sudah ikut memenangkan Pak Jokowi. Betul. Dalam pilpresnya. Nah sejauh mana artinya kita kan kita nggak boleh munafik juga kan Mas. Artinya tentu ada harapan lah. Kita mengendorse misalnya relawan mengendorse beberapa orang apakah menjadi menteri ataupun menjadi apalah di BUMN yang jadi rebutan BUMN nih kan. Gitu loh. Karena kalau menteri itu gajinya kecil Mas. Gaji ASN itu. Iya kan? Menjadi staf khusus menteri juga kalau hanya mengharapkan gaji itu kecil. Saya misalnya pernah jadi staf khusus menteri ya. Itu saya terima gaji 19 juta Mas. Betul. Kan gitu. Nah oleh karena itu orang mengejar bagaimana jadi direksi atau komisaris BUMN yang itu memang besar. Nah relawan Seknas sendiri seberapa besar bisa terlibat di dalam pemerintahan? Apakah dalam BUMN, dalam birokrasi misalnya? Ya kalau yang sekarang kan memang ada beberapa teman-teman kita ya yang masih komisaris gitu. Sebenarnya kalau niat kita memang sebenarnya dari awal 2014 bahwa paling kurang niatnya, intensinya itu adalah siapapun yang akan duduk di komisaris lah ya atau di kami yang kita ada dua kan dirjen ya, yang dirjen yang kita endorse gitu ya, itu dirjen kebudayaan dan dirjen Aptika ya.
Ya. Ya, itu orang-orang Seknas ya. Terus di samping ada beberapa Pak itu tuh pernah kita undang ke sini Pak Semi ya. Ya Pak Semi dan Pak Hilmar Farid ya, Dirjen Kebudayaan. Itu adalah para pendiri Seknas sebenarnya. Nah, jadi buat kami kita lakukan itu, tapi memang apa yang menjadi ini kalau secara kolektif kita sebenarnya ini bukan cuma orang cari kerja gitu, tapi ini tugas politik. Jadi tugas politik untuk tugas kita untuk menjaga mengawal Pak Jokowi gitu program-program. Jadi itu memang bahwa di perjalanan seringkali kemudian teman-teman ini ya bukan hanya kami ya, tapi kemudian menjadi sangat kemudian jadi asik sendirian ya gitu. Itu yang mungkin kita juga mengambil inspirasi bahwa kalau ya kita nggak usah munafik karena memang bagaimanapun kan teman-teman ini harus hidup dan mereka bukan balas jasa ya. Justru kita harus mengisi itu dengan konten di mana mereka itu bekerja untuk tugas bukan tugas jadi komisaris. Mereka kalau itu mereka bisa kerja di tempat lain, tapi tugas politik mereka ya jagain membantu tugas-tugas politik yang direksi memang nggak punya skill. Teman-teman kami punya skill mengorganisir untuk kita misalnya dulu almarhum sekjen kami ya namanya Dedi itu di PTPN 11 deh. Apa yang dilakukan? Menjaga hubungan dengan pesantren, dia kebetulan komisaris, menjaga hubungan dengan karyawan untuk supaya jangan di berbagai macam itu tugas dia karena ini tugas menjaga ini gitu, menjaga karena kan itu kemudian industri gula itu kan penting dan itu menjadi dan itu kita awasi bersama sebagai organisasi gitu. Nah kita berharap bahwa kita akan bisa mengorganisir dan membuat konten lebih jelas. Dan tugas kalian tuh bukan soal naikin keuntungan, itu urusannya direksi atau komisaris yang memang punya kapasitas itu. Tugas kalian adalah menjaga pemerintah ini, menjaga supaya jangan ada unsur-unsur anti NKRI kayak gitulah. Gitu. Itu tugas kalian gitu. Jadi justru itu yang kita perlukan. Sebenarnya yang paling penting tuh itu ya mereka terima gaji itu konsekuensi, tapi yang paling penting kerja kalian jelas. Gitu. Jadi bisa memperhatikan hal-hal yang sifatnya strategik lah ya. Betul. Jangan sampai hanya sekedar hadir di sana tapi tidak bisa berbuat apa-apa misalnya. Betul. Dan saya kira kan tidak perlu dipersoalkan memang ya bahwa kalau ada relawan yang memang mempunyai kemampuan kredibel misalnya mampu ya kan memegang posisi-posisi tertentu di dalam pemerintahan ataupun di dalam perusahaan pemerintah. Itu kan hal biasa sebenarnya. Justru kami sebenarnya kemarin itu beberapa sebelum 2014 itu kami sebenarnya mencoba membuat workshop. Sebenarnya karena mereka kan bukan semuanya orang korporasi, tapi kita ajari untuk membaca laporan keuangan misalnya mengenai good corporate governance gitu. Supaya apa? Mereka tahu gitu. Jadi kalau nggak dikibulin juga karena bagaimana kan komisaris secara hukum dia punya tanggung jawab secara hukum. Jadi kita ajarin bagaimana sih belajar laporan keuangan, apa sih itu acara laporan keuangan gitu. Jadi mereka bisa ikut belajar juga gitu. Jadi meningkatkan kapasitas dan kompetensi ini penting juga gitu. Bukan berarti cuma kerjaan politik, cuma jadi kayak aktivis saya, tapi kalian juga harus mulai juga belajar untuk melakukan hal-hal yang mungkin nggak pernah kalian lakukan. Jadi kayak gitulah. Termasuk jadi duta besar juga perlu kan? Menjaga keamanan negara ya. Teman kita ada ya, Dubes Mesir ya, Pak Helmi Fauzi ya. Helmi ya? Itu dari sana. Masih ya? Udah enggak lagi sekarang kan? Itu Pak Helmi jadi dari Seknas juga gitu. Sekarang di mana Pak Helmi? Sekarang sih dia ada kerja sendiri dan juga banyak di Mega Institute ya. Jadi ini nanti kalau kita lihat ya, Seknas relawan Jokowi setelah Pak Jokowi tetap menjadi Seknasnya ada. Tapi nanti setelah Pak nanti kita pikirin lagi aja. Ya gitu ya. Iya. Tapi bagaimana kita nggak akan nama Seknas Jokowi tetap kita akan pakai dalam rangka mendukung Pak Ganjar gitu. Mungkin kita akan ada sedikit rebranding ya, rebranding untuk mengkontekstualisasikan apa yang kita lakukan sekarang. Tapi bagaimanapun kita ini kan lahir karena Pak Jokowi juga, pencalonan Pak Jokowi. Jadi kita juga nggak boleh nggak boleh kita meninggalkan itu karena itu bagian dari sejarah kita. Mengawal kemudian dan sampai 2024 juga ini gitu. Jadi pemilu 2024 ini apa harapannya Mas? Ya kalau saya sih mungkin bisa menjadi di samping memang kampanyenya jauh lebih pendek daripada 2019 ya. Mungkin bisa dilakukan dengan sehat. Kampanye kita
65 hari ya, 78 kalau nggak salah. gitu ya, 2 bulan lah. 2 bulan, nggak lama lah itu. Jadi mungkin justru kita bisa mempersiapkan dengan lebih baik ya, pokoknya kontennya juga lebih baik. Mungkin moda daripada kampanyenya juga menjadi lebih modern, lebih terstruktur, lebih dialogis gitu ya, ketimbang ya mungkin ini yang rapat-rapat akbar gitu ya. Yeah. Itu mungkin masih tetap Yeah, ada, tapi akan lebih banyak. Jadi misalnya juga menurut saya kita juga akan memulai bukan hanya melakukan ketika datang kampanye kita berharap gitu. Kita udah mengerti ketika Mas Ganjar pergi ke satu daerah, kita udah bisa punya tahu apa sih masalah di daerah itu. Yeah. Sehingga kita Mas Ganjar bisa berdialog dengan para pendukungnya ya gitu, dan mengerti apa daerahnya gitu. Jadi mengkontekstualisasikan apa yang jadi bukan cuma nasional tapi juga memahami persoalan daerah, problem-problem daerah, dan menurut saya itu harus disambung mulai dari awal gitu. Ya, jadi memang tugas tidak ringan ya untuk kita menyelesaikan persoalan-persoalan. Justru itu, jadi menurut saya karena kita kan juga punya jaringan, bukan hanya partai, tapi kita juga punya teman-teman di daerah dengan kampus segala macam. Mungkin kita juga sering melakukan itu. Jadi kita punya satu tim sendiri gitu ya, yang riset. Emang tugas kita ngisi kontennya ini Mas gitu buat Mas Ganjar. Jadi kualitas daripada kampanyenya itu bisa lebih ditingkatkan dengan bukan hanya cuman sekedar pidato-pidato janji-janji, tapi juga memahami sehingga bisa dari awal bisa bersambung lah gitu, bersambung dengan masalah-masalah di realitas ya. Baik, Mas Rambun Cahyo, ini kita ngobrol 1 jam lebih ya. Saya kira menarik sekali kita ngobrol santai-santai ya, tapi tentu banyak hal yang bisa diserap ya oleh publik, oleh masyarakat apa yang telah disampaikan oleh Mas Rambun. Terutama ya penting masyarakat mengetahui posisi relawan itu. Jadi tadi sudah diungkapkan semua. Ya mudah-mudahan relawan ini terus sukses, terus berhasil. Bukan hanya sekedar mendukung capresnya, tapi juga menjaga program-program ke depan itu tetap berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan apa yang sudah diputuskan di dalam rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Baik Mas Rambun, terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih. Saya berharap juga podcast ini bisa maju berkembang. Insya Allah. Ininya diklik oleh banyak orang. Saya akan juga ikut masalah ini. Menyampaikan, memviralkan. Terima kasih banyak juga. Terima kasih Mas. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Tidak sekali ini aja ya. Ini yang pertama tapi bukan yang terakhir. Ini kan ada yang paling penting. Baik Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada seluruh kita semua ya. Semoga kita selalu sukses dan sehat walafiat. Amin.